Adegan sebelumnya memperlihatkan momen yang mencekam. Coba kita urai satu persatu lagi tentang kejadian yang terjadi pada episode sebelumnya. Setelah evakuasi masal aliansi Shinobi, ke Gunung Myoboku berhasil dieksekusi secara jenius oleh Fukasaku. Bumi kini jadi planet mati tanpa udara yang dipenuhi ancaman. Di sisi lain, pemimpin ras Otsutsuki Ryuzan bersama 20 prajurit elitnya, bergerak menuju bumi untuk menjemput Amado, yang diplot sebagai salah satu dari ketiga leluhur mereka, dan telah melakukan perbuatan buruk di tempat tinggal mereka sendiri. Walaupun sebenarnya Amado sudah tak ada di bumi, dan berpindah ke Gunung Myoboku, mereka tetap pergi ke sana. Sebab setelah pemimpin ras Ryuzan mendeteksi Amado di bumi, orang-orang kemudian dipindahkan oleh Fukasaku ke tempat tinggalnya para katak. Tapi tiba-tiba pemimpin ras Ryuzan dicegat di lorong dimensi itu, oleh salah satu dewa Otsutsuki pemberontak penguasa mata Rinnegan. Sementara di Gunung Myoboku, Boruto, Kawaki, Naruto, dan Amado mulai meracik taktik pembalikan keadaan untuk dapat membuat bumi kembali jadi normal. Dan tersisa 4 dewa Otsutsuki di planet Otsutsuki bangsawan, setelah satu dewa pergi menghadang pemimpin ras Ryuzan di dimensi terlarang. Nah, keempat dewa Otsutsuki termasuk kakak ibu Momoshiki, sedang berkumpul di tengah-tengah antara 2 pohon cakra raksasa. Momen-momen itu akan kita jelaskan nanti. Kali ini kita akan fokus pada 3 alur cerita terlebih dahulu. Kita buka adegan pertama, ke suasana riuh dan penuh ketegangan di Gunung Myoboku. Di dekat kolam cakra alam Myoboku, ribuan shinobi yang baru lolos dari maut tergeletak lemas. Sumire sebagai pemimpin divisi logistik, segera menyiapkan bahan makanan bagi mereka semua. Tim divisi medis juga bergerak cepat, untuk langsung merawat ribuan shinobi dari segala desah tersebut. Tenda-tenda darurat telah dibangun atas perintah Tsunade, dan kata-kata shinobi dipanggil Fukasaku untuk membantu para manusia. Nah, di sudut area utama, Amado terlihat tenang mengisap batangan rokok berikutnya, meskipun tatapan mata para shinobi di sekitarnya penuh dengan kecurigaan dan amarah. Satu pertanyaan dari admin ke teman-teman semua, apa kalian sudah menemukan jenis rokok apa yang Amado hisap? Ini jadi salah satu hal misterius dari seorang Amado, mungkin hanya sebagai kiasan, atau alat penyamarannya di planet bumi. Kemudian, Shikamaru melangkah dengan wajah sangat dingin lalu berkata, Amado, Eida dan Data Senrigan sudah membongkar semuanya. Kau bukan manusia biasa dari bumi. Kau adalah seorang pemberontak dari Otsutsuki ras Ryuzan. Jelaskan pada kami, apa sebenarnya tujuanmu membuat Kawaki, Kode, dan Koji terlibat dalam eksperimen biologismu di sini? Amado menghembuskan asap rokoknya perlahan ke udara Myoboku, sambil melirik ke arah Eida dengan tatapan yang datar. Dia berkata, luar biasa, kalian sangat cepat dalam menyimpulkan sesuatu, padahal informasi tersebut belum 100% benar. Bisa jadi info yang Eida dapatkan adalah salah, sebab aku tidak mungkin semudah itu meninggalkan informasi tentang diriku secara cuma-cuma. Naruto di situ ikut bicara dengan bertanya, tapi ini informasi yang penting bagi kami, sebab itu mendeskripsikan dirimu secara jelas, serta apa yang telah kau lakukan di sini. Amado mematikan rokoknya sambil berkata, aku sudah mengatakannya berulang kali, ambisiku hanya satu, yakni membangkitkan kembali putriku. Bumi hanyalah laboratorium darurat bagiku, setelah beberapa perbuatanku di masa lalu, yang sebenarnya memiliki alasan yang sangat kuat. Ini informasi yang penting dan rahasia bagiku, kalian tidak mesti harus mengetahui segalanya. Jika kukatakan, posisiku akan dalam bahaya dan jika sudah seperti itu, aku tidak akan diam dan membiarkan kalian tenang. Nah, mendengar ancaman dari Amado, membuat emosi Shikamaru seketika memuncak, tetapi Boruto langsung melompat ke hadapannya sambil berkata, hentikan Paman Shikamaru, belum waktunya untuk melakukan hal seperti ini hanya karena emosi. Boruto kemudian menoleh ke Amado dengan bertanya, Amado, aku tahu beberapa hal tentangmu, dan aku sangat yakin soal itu. Tapi aku berjanji untuk tetap diam, asal kau mau menanggapi pertanyaanku. Amado menatap Boruto dengan serius, dia berbicara dalam hati dengan berkata, anak ini, mata jogannya berbicara dengan penuh keyakinan. Sepertinya dia tidak menggertakku, dia tampaknya benar-benar mengetahui rahasiaku yang lain. Aku harus tenang bertindak di depan mata Jogan,
Tapi apa yang akan ditanyakannya? Amado berkata ya ke Boruto. Lalu Boruto di situ bertanya, bagaimana cara memecahkan penyegelan cermin Shinjutsu Dewa Otsutsuki itu, yang mengurung bumi dari luar sekarang ini? Fokus utama kita ada pada itu, jadi aku hanya akan menanyakan itu kepadamu. Amado kemudian menjawab, cermin Shinjutsu itu menggunakan poros takdir kuno. Satu-satunya cara memecahkannya, adalah dengan memicu resonansi cakra bertingkat 3, yaitu menggabungkan cakra Jogan secara signifikan di level berbeda. Joganmu belum memilikinya, sehingga itu tidak akan bisa dipecahkan Boruto. Dan jika Joganmu sudah memiliki itu akan digabungkan dengan karma Otsutsuki yang lain. Boruto langsung memotong ucapannya dengan bertanya lagi, tunggu, memangnya jenis Jogan seperti apa, yang kau katakan belum aku miliki? Dan karma Otsutsuki siapa yang bisa digabungkan dengan itu? Amado di situ berkata, karma Kawaki dan karma putih kode, keduanya sangat mungkin sebagai tambahan jutsu bagi Joganmu. Jogan yang ku maksud disebut Jogan Tensei, itu belum ada di dalam matamu. Boruto maupun Urashiki di situ terkejut. Boruto berbicara dalam hati dengan berkata, tidak mungkin, yang dikatakan Amado sama dengan apa yang Shibai ucapkan, ketika aku masih ada di dekatnya di tempat tinggal Ras Ryuzan. Urashiki di dalam tubuhnya yakin bahwasanya, Amado dahulu memang salah satu Otsutsuki ternama, yang sedang menyamar, dan menyimpan banyak kenangan tentang kehidupannya sebagai Otsutsuki. Urashiki berkata, sudah jelas bahwa dia punya ikatan sesuatu dengan Shibai, atau dia mungkin mendapatkan informasi itu, langsung dari Dewa Shibai melalui sesuatu yang tidak kita ketahui Boruto. Jangan bahas itu di depannya, biarkan informasi soal mata Joganmu, hanya Shibai yang mengatakannya langsung dari mulutnya. Akhirnya, Boruto di sini berpura-pura, untuk mengetahui bahwa ada jenis Jogan tambahan yang disebut Jogan Tensei, seperti yang Shibai katakan kepadanya sebelumnya. Kemudian, Boruto bertanya pada Amado, tentang bagaimana caranya agar dia bisa kembali kepada Shibai di sana. Boruto berkata, baiklah soal itu, nanti kita atur sebab mataku, belum sampai ke perubahan yang kau katakan itu Amado. Sekarang ini yang paling memungkinkan, adalah menemui Dewa Otsutsuki Shibai, untuk menyampaikan apa yang terjadi pada planet bumi. Dia tidak mengetahui ini, dan kita juga harus memberitahukan soal para Dewa Otsutsuki jahat, sedang pergi berkumpul untuk merencanakan sesuatu terhadap bumi. Apa kau bisa membuatku pergi ke tempat Shibai di sana? Mendengar pertanyaan itu, Amado terdiam. Dia tidak mengatakan apapun, dan kemudian berjalan mendekati Kawaki. Kawaki dengan sigapnya mengeluarkan besi hitam sambil berkata, apa yang akan kau lakukan? Jawab pertanyaan Boruto itu. Amado lalu berhenti. Dia berkata, tenanglah, aku hanya ingin menyentuh karmamu. Kawaki menolaknya sambil berkata, jangan bercanda, aku tidak percaya denganmu jika berkaitan dengan karmaku. Nah akhirnya, Sasuke langsung menghentikan Amado. Amado pun terlihat tenang, dan perhatian mereka teralihkan ke Kakashi di situ. Kakashi mengatakan ke semuanya bahwa Edo Tensei Obito dan Fugaku tak diketahui hilang kemana saat masih di markas Shinju. Itachi di situ lalu berkata, kita harus menerima fakta, kemungkinan jiwa mereka telah kembali ke alam lain, dan mungkin takkan bangkit lagi. Firasatku mengatakan seperti itu, meskipun sebenarnya masih ada kemungkinan lainnya. Entah apa yang terjadi ke mereka, ada indikasi bahwa Shinju melakukan sesuatu. Sama seperti ketika mereka mengacaukan data tubuh Mitsuki. Nah mendengar nama Mitsuki, Boruto langsung terkejut. Naruto menyadarinya dan bertanya, ada apa Boruto? Kau tiba-tiba seperti mengetahui sesuatu. Boruto langsung seperti merasa bersalah. Dia berkata, kata Fukasaku, bisakah kau memindahkanku kembali ke bumi? Fukasaku menjawab, ya, aku bisa melakukannya dengan jutsu Kuchiyose pembalik ini. Myoboku dan desa Konoha masih sama-sama berada di bumi. Tapi jika kau memintaku untuk memindahkanmu ke dimensi lain, sepertinya jutsu ini belum sampai ke level portal karmamu. Boruto berkata, aku hanya ingin kembali ke bumi, untuk menyelamatkan Mitsuki maupun Kapten Yamato, yang masih tertinggal di sana saat aku menyergap Amado. Aku meninggalkan mereka di dalam gelembung Urashiki, yang saat ini umur gelembungnya telah habis. Akan tetapi dengan kesadaran penuh,
Kawaki menyuruh Boruto untuk tetap di sini. Dia yang akan pergi mengambil mereka. Kawaki berkata, "Tetaplah di sini jagoan, kau tidak bisa bernafas di sana, sementara aku bisa melakukannya setiap saat. Jadi, aku yang akan pergi ke sana." Akhirnya, Boruto pun mengiyakannya. Fukasaku membuka lingkaran Kuchiyose itu. Kawaki dan Fukasaku langsung menghilang dari hadapan mereka, dan muncul tepat di depan Yamato maupun Mitsuki. Setelah tiba di situ, alangkah terkejutnya Kawaki melihat tubuh keduanya telah berubah jadi sebuah pohon cakra atau pohon suci. Kawaki berkata, "Sepertinya ini ulah dari Jura, soalnya hanya dia yang tidak memperlihatkan diri ketika oksigen dihilangkan oleh para dewa itu." Nah, sebelum melanjutkan momen Kawaki tersebut, adegan beralih ke planet Otsutsuki bangsawan. Terlihat 4 dewa Otsutsuki pemberontak sedang berkumpul. Dari keempat itu, sudah termasuk 2 dewa Otsutsuki yang sebelumnya datang ke bumi. Seharusnya mereka ada 5. Satunya masih pergi mencegah pemimpin ras Otsutsuki Ryuzan di jalur dimensi terlarang di sana. Nah, yang ada di sini, mereka sedang berdiskusi tentang bagaimana jalannya perang melawan Shibai. Sementara itu para bangsawan Otsutsuki, tersisa 3 orang di planet ini dan seharusnya mereka ada 6. Admin telah membahas itu di video sebelumnya, bahwa ketiga lainnya sedang ditangkap oleh Shibai, dan ditahan di tempat tinggal ras Otsutsuki Ryuzan. Nah, 3 bangsawan yang tersisa, terpaksa harus mengikuti perintah dari para dewa itu, untuk jadi pasukan paling depan. Setelah mendapatkan ancaman secara terus-menerus, mereka tidak bisa menolaknya. Tetapi salah satu Otsutsuki bangsawan dari ras Momoshiki, memiliki sebuah jalan pelarian rahasia. Itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak berniat mengajak kedua rekannya tersebut. Adegan ke para dewa itu dulu. Dewa spesialis perang yakni kakak ibu Momoshiki berkata, "Aku sepakat denganmu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa para tangan kanan kita sudah selesai dalam membujuk ras-ras Otsutsuki lain di planet yang jauh di sana. Saat ini, kita sudah mengumpulkan banyak sekutu. Ini sudah cukup untuk mengalahkan Shibai." Dewa Otsutsuki spesialis takdir kuno menanggapinya, "Itu masih belum cukup. Jangan remehkan 2 rekanku yang berpihak kepada Shibai. Kami ada di perguruan yang sama di masa lalu. Mereka berdua mempunyai kemampuan yang tidak aku miliki, meskipun sebagian besarnya bahwa teknik kami terlihat sama." Dan wanita bangsawan itu, para kroco ini malah melepaskannya, padahal dia adalah aset berharga bagi kita juga. Kakak ibu Momoshiki bingung dan bertanya, "Siapakah dia?" Dewa itu menjawab, "Seorang dari ras Kuzan, sebenarnya dia calon Otsutsuki yang mendapat gelar dewa." Nah, paman Momoshiki itu tidak mengenalinya. Ada kemungkinan bahwa dia tidak mengetahui bahwa adiknya merupakan Otsutsuki bangsawan di sini. Kemudian, Dewa Otsutsuki spesialis takdir kuno berkata, "Sebelum berperang, aku ingin memperkuat segelku pada planet bumi, agar tempat itu benar-benar sudah kosong dari ras manusia. Planet itu merupakan planet yang cocok untuk kami tinggali. Ras kami perlu mencari planet baru yang lebih segar." Nah, baik kakak ibu Momoshiki maupun 2 dewa lainnya, membiarkannya untuk mengambil alih planet bumi. Dia berdiri, dan bersiap kembali ke bumi untuk memeriksa keadaan di sana. Apakah Boruto dan semua manusia lainnya telah tewas atau tidak. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat tinggal ras Otsutsuki Ryuzan. Setelah pasukan pemimpin ras Ryuzan pergi, Shibai mendekati ibu Momoshiki, yang sedang mengawasi ketiga Otsutsuki bangsawan yang mereka sekap. Shibai berkata, mencoba melakukan sesuatu dengan datang ke sini, merupakan tindakan berani yang harus diakui. Ingatlah bangsa kalian, telah banyak dihabisi oleh para dewa itu. Haruskah pada akhirnya, aku yang akan membasmi kalian bertiga di sini? Mendengar itu, salah satu bangsawan yang sudah terlalu setia ke dewa lain, mengatakan bahwa Shibai tidak akan mampu. Shibai mencabut pedangnya, ibu Momoshiki melarangnya dengan berkata, "Anda sudah terlalu banyak melakukan itu Shibai. Hentikanlah, tetap tenang dan gunakan sikap pertama Anda Tuan." Shibai luluh, dia takkan menggunakan sikap dinginnya untuk membunuh para bangsawan Otsutsuki. Momoshiki kemudian bertanya ke Shibai, "Tunggu, kenapa Boruto tidak datang-datang ke sini Shibai? Apakah sebuah masalah sedang terjadi di sana?" Shibai pun mengaktifkan sensoriknya. Seketika dia terkejut,
Ada sebuah jutsu penghalang yang sedang menutupi jutsunya. Dia langsung terbang ke atas, membuat warga Otsutsuki Ras Ryuzan, Ibu Momoshiki maupun Momoshiki sendiri, terkejut melihat Shibai. Setelah Shibai sampai ke atas sana, Shenrigannya menerawang, lalu mengetahui bahwa itu adalah penghalang milik seseorang. Dia menyuruh Momo dan ibunya tetap di situ. Shibai pergi dan kembali ke jalur dimensi terlarang sekitar 500 meter dari situ. Adegan kemudian beralih ke jalur dimensi itu. Pemimpin ras Otsutsuki Ryuzan beserta 20 prajurit elitnya, mendadak menghentikan langkah mereka. Di depan mereka, melayang tenang salah satu dewa Otsutsuki pemberontak penguasa Rinnegan, dewa yang sebelumnya ada di planet Otsutsuki bangsawan. Dewa Rinnegan itu menyeringai dingin dengan berkata, "Mau kemana kalian dengan terburu-buru? Apakah kalian berpikir bisa melangkah ke bumi, tanpa izin dari faksi pemberontak kami yang telah terbentuk?" Pemimpin ras Ryuzan mengepalkan tangannya, mata Byakugannya memercahkan urat-urat cakra yang sangat tebal. Dia berkata, "Singkirkan tubuhmu dari jalur kami dewa pemberontak. Kami tidak ada urusan dengan perang konyol kalian melawan Shibai. Kami hanya ingin menyeret kembali seorang Elda, pengkhianat ras kami yang bersembunyi di sana." Sang dewa tersenyum licik dengan berkata, "Elda ya, seorang leluhur tua yang menyimpan rahasia cakra reinkarnasi itu? Sayang sekali, planet bumi saat ini sedang dalam proses pembusukan tanpa udara. Siapapun yang mencoba mengacaukan skenario pemusnahan ini, harus dileburkan di tempat sekarang juga." Tanpa basa-basi lagi, dewa penguasa Rinnegan mengarahkan telapak tangannya ke mereka. Puluhan bola cakra hitam muncul, dia berkata, "Shinra Tensei Kosmik." Itu bergerak ke arah mereka. Saat posisinya sekitar 15 meter dari para Otsutsuki Ras Ryuzan, mereka langsung dibungkus oleh batu-batu aneh yang muncul entah dari mana. Kemudian, ledakan terjadi, beberapa pasukan elit itu terluka parah, pertempuran taijutsu berlangsung antara dewa itu melawan pemimpin Ras Ryuzan, sambil dibantu oleh 5 pasukannya. Nah, ketika setiap asap ledakan itu menghilang, tiba-tiba muncul 2 bayangan dewa tersebut, dan pertempuran ini bisa dibilang jadi lebih berat bagi Ras Ryuzan. Nah, di atas mereka di sana, sekitar 1000 meter dari tempat mereka bertarung, Shibai melayang sambil melihat mereka. Dia berkata, "Pertarungan yang menarik, ini waktunya bagi ras ini untuk membuktikan diri, apakah aku ragu kepada mereka atau tidak." Dan ternyata benar, bumi sudah mulai diserang oleh dewa-dewa sialan itu, aku harus bertindak halus dan tepat sasaran. Nah, ternyata, Shibai hanya membiarkan ras Ryuzan bertarung melawan dewa itu, serta agar Shibai bisa percaya pada ras ini. Karena setelah Boruto sebelumnya mengatakan, bila ras ini berkaitan dengan asal-usul Amado, Shibai jadi ragu terhadap mereka, akibat peran Amado yang dinilai Shibai cukup sangat misterius. Nah, kemudian, adegan beralih ke Otsutsuki bangsawan ras Momoshiki, yang telah muncul di sebuah jalur dimensi aneh. Saat dia terbang masuk ke dalam sana, seketika dia muncul di langit berwarna biru yang lebih terang dari bumi, beserta cakra alam yang sangat melimpah. Nah, saat itu juga, dia terbang, lalu kaget melihat adanya sebuah kehidupan. Nah, ternyata, sang bangsawan Otsutsuki ras Momo itu, terdampar di jalur dimensi aneh di Gunung Myoboku. Dia melihat semua manusia membangun tenda-tenda, sambil saling bantu-membantu. Dia tersenyum dan berkata, ternyata mereka semua masih hidup dan berpindah ke tempat aneh ini. Ini momen yang bagus, akan kuhabisi mereka semua dan mengambil seluruh cakra mereka tanpa tersisa. Kemudian, terlihat Itachi dan Jiraiya yang menyamar sebagai Anbu bergerak, mendekati sebuah kolam minyak yang tak jauh dari Dewa Otsutsuki itu. Saat itulah Dewa Otsutsuki itu akan menyerang mereka. Dia memunculkan 200 pasukan berkulit hitam, yang terbuat dari cakranya sendiri. Adegan beralih ke Itachi, yang berdiri di depan kolam itu sambil berkata, "Aku khawatir bahwa bumi telah dikuasai oleh Dewa Otsutsuki itu. Apa yang harus kita lakukan Tuan Jiraiya? Aku bahkan tidak memikirkan satu rencana pun, yang tidak membahayakan nyawa Boruto maupun lainnya." Saat Jiraiya ingin berkata sesuatu, seketika 10 pasukan hitam itu muncul menyerang mereka. Tubuh Itachi langsung hancur berubah jadi ratusan burung gagak. Sementara Jiraiya beradu taijutsu dan kemudian dikepung oleh mereka.
Nah, menurut teman-teman apa yang akan terjadi selanjutnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini karena setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tonton video sebelumnya, agar kalian mengetahui alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.